Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kelapa sawit Indonesia. Kegiatan saya hari ini adalah memupuk di kebun kelapa sawit saya yang berumur kurang lebih 8 tahun, dan pupuk yang saya pakai adalah pupuk MOP atau KCL. Pupuk KCL mengandung unsur hara kalium klorida sebanyak kurang lebih 60%, dan pupuk ini berbentuk seperti kristal berwarna merah dan putih, mudah larut dalam air sehingga mudah dalam proses pengaplikasian. Apa saja manfaat pupuk KCL ini bagi tanaman kelapa sawit? Ayo simak penjelasannya pada video berikut ini. Halo sahabat petani sawit dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang apa fungsi pupuk KCL bagi tanaman kelapa sawit. Pupuk KCL adalah pupuk anorganik tunggal yang mengandung unsur hara kalium yang cukup besar, yaitu sekitar 60%. Pupuk KCL adalah pupuk yang mudah larut di dalam air sehingga memudahkan pada saat pengaplikasian. Namun di sisi lain, pupuk KCL ini juga rentan mengalami penguapan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertimbangkan cara yang tepat dan meletakkan di tempat yang tepat supaya pupuk dapat diserap oleh akar tanaman sebelum mengalami penguapan. Pupuk KCL adalah pupuk makro penting yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang besar. Bahkan kebutuhan sawit akan pupuk ini lebih besar dibandingkan dengan pupuk-pupuk lainnya, terutama pada saat tanaman kelapa sawit memasuki fase tanaman menghasilkan. Adapun fungsi utama pupuk KCL ini adalah untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan stres yang diakibatkan oleh kekeringan, karena fungsi pupuk ini mampu mengatur distribusi air ke dalam jaringan atau sel tanaman. Fungsi lain dari pupuk KCL adalah untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas buah yang dihasilkan, sehingga tanaman kelapa sawit yang tercukupi kebutuhan kaliumnya, maka produksi buah yang dihasilkan pun akan maksimal. Di samping manfaat-manfaat yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata pupuk KCL juga memiliki segudang manfaat, terutama untuk perkembangan generatif tanaman. Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah kebutuhan unsur kalium pada pupuk KCL pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan dengan yang sudah menghasilkan akan berbeda. Perbedaan ini nampak jelas di mana pada tanaman sawit yang berumur 1-3 tahun, fokus pemupukannya adalah untuk meningkatkan perkembangan vegetatif tanaman, mulai dari akar, batang, dan daun. Oleh karenanya, pupuk yang direkomendasikan adalah pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, kalium dalam jumlah yang berimbang. Misalnya seperti pupuk NPK 12-12-17. Namun pada tanaman yang berumur 4 tahun ke atas, di mana tanaman telah tumbuh dengan sempurna dan siap menghasilkan, maka fokus pemupukannya adalah untuk memacu dan meningkatkan produksi buah. Maka pada tahap ini, tanaman kelapa sawit lebih banyak membutuhkan unsur kalium pada KCL dibandingkan dengan unsur-unsur hara lainnya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika kita menggunakan pupuk NPK untuk memenuhi unsur kaliumnya? Maka jawabannya adalah kita bisa gunakan pupuk NPK yang formula kaliumnya lebih tinggi dibandingkan unsur hara lainnya. Misalnya seperti pupuk NPK 13627 atau 13827. Dan sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pupuk KCL memiliki banyak manfaat, terutama pada saat tanaman memasuki fase pertumbuhan generatifnya. Dan kebutuhan pupuk KCL ini akan senantiasa mengalami kenaikan karena kualitas dan kuantitas buah yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit bergantung pada ketersediaannya di dalam tanah. Semakin melimpah keberadaan unsur kalium di dalam tanah, semakin melimpah pula buah kelapa sawit yang dihasilkan, dan begitu juga sebaliknya. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih bagi yang sudah memberikan dukungan. Dan saya akhiri, salam petani kelapa sawit Indonesia.